Itulah kebanyakan kenapa orang Indonesia itu lulus jadi pengangguran, karena soft skill-nya nggak ada. Gitu. Terlalu berpaku sama teori mungkin. Teori, IPK, dan segala macam. Kita lebih baik kita pakai sesuatu yang emang gaya kita daripada kita maksa ngikutin tren yang sebenarnya jadi tabrakan, jadi malah jelek gitu sebenarnya. Mau dia jelek mobilnya, mau dia enggak, kalau ada bensinnya bisa jalan. Sama dengan diri kita. Casing tuh nomor sekian, yang penting bensinnya tuh ada. Itulah percaya diri itu. Oke, kembali lagi bersama gua, Faras Fadilah, di acara obrolan di sore hari. Di sore hari ini kita kedatangan tamu. Tamu kita itu adalah public speaker dan content creator. Jadi konten lu itu berfokus sama kepercayaan diri. Iya, sama public speaking juga. Public speaking gitu Iya. ya. Oke, jadi beliau itu selain public speaker, kenapa gua undang sini? Beliau itu adalah teman gua dari SD dan kata-katanya itu bagus banget, motivasinya bagus banget. Makanya daripada ilmunya cuma gua aja yang dapat, jadi gua undang sini biar sekalian sharing ya gitu ya. Betul. Biar yang lain dapat ilmunya juga. Iya. Jadi nggak usah susah-susah kuliah komunikasi gitu nih biar. Jadi tinggal dengerin podcast gua. Tinggal dengerin podcast ini, insya Allah dapat ilmu semua sih. Iya, insya Allah 5 menit udah langsung confident. Langsung pede, confident booster. Oke, jadi pertanyaan paling basic kalau percaya diri itu sebenarnya apa sih? Percaya diri itu artinya apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau percaya diri itu simpelnya gini, Mas. Kita tuh berani ngungkapin apa yang ada dalam diri kita. Entah itu sikap, entah itu kata-kata, gagasan, apapun itu. Kita berani untuk take action ke orang gitu. Karena salah satu indikator kita pede atau enggak, kita berani ngomong sama orang yang belum kita kenal gitu kan. Juga ada tuh yang eksperimen di jalan disuruh ngobrol sama strangers kayak gitu kan, itu juga tes kepercayaan diri. Yang ekstrimnya sih kayak gitu, tapi yang paling simpelnya kalau dalam kelas misalnya anak-anak ini mungkin nonton masih ada yang siswa atau mahasiswa gitu ya, PD itu sesimpel misalnya dosen habis jelasin dia bertanya gitu atau ngasih pendapat gitu. Paling simpelnya. Paling simpel kalau kita lagi di tongkrongan nih, ada beda pendapat sama teman kita, aduh nggak enakan, nah itu bro pede berarti itu. Tapi kalau dia berani, sorry bro, tapi menurut gue pendapat lo gini deh, itu pede. Itu udah bagian dari percaya diri. Bagian dari pede sih. Tapi sebenarnya nih Pak, yang gue masih bingung itu percaya diri itu sebenarnya something we born with atau sesuatu yang kita bawaan lahir, apa sesuatu yang bisa kita bentuk sih sebenarnya? Jadi, nah ini menarik nih, kalau pede itu bawaan lahir atau bisa dibentuk, sebenarnya kalau dari gua pribadi melihat dari dua sudut pandang sih. Yang pertama emang dia dari sononya udah pede, karena bisa jadi faktor keturunan sih. Jadi bapaknya, ibunya, dari kakek-kakeknya udah pede dari sononya, udah dari DNA-nya gitu. Karena ada teman-teman gua juga yang bapaknya itu trainer juga, pembicara publik, bahkan pejabat juga, anaknya juga lebih pede dari dia. Dia kayak bapaknya banget lah gitu. Ada yang secara DNA mungkin ya nurun dari orang tuanya gitu. Tapi mostly kebanyakan PD itu dibangun sih. Dibangun dari apa? Banyak. Jadi luas kita ya sebenarnya. Kalau kita ngebahas cara percaya diri itu sebenarnya luas ya. Ada orang yang percaya dirinya karena dia punya pengetahuan apa, karena atau enggak mungkin ada juga orang yang percaya diri karena uangnya banyak, karena ilmunya banyak, karena good looking juga bisa. Luas sih sebenarnya. Luas banget sih, luas banget. Iya. Terus nih kalau misalkan rahasia lu pribadi untuk percaya diri apa sih? Soalnya dari dulu kan gue kenal udah lama nih. Menurut gue ya lu salah satu orang percaya diri gitu. Kalau gue masih kurang lah kepercayaan diri. Masa? Kagak lah. Ini suka begini. Ya jadi rahasia pribadi lu untuk percaya diri itu apa sih sebenarnya? 3 rahasianya. Okay. Yang pertama, rahasia lu pribadi ini. Ini rahasia gue pribadi. Gue tuh orangnya selalu haus belajar, akan belajar banyak hal gitu. Jadi gue akan semakin pede kalau ilmu gue makin banyak gitu. Makanya gue ikut e-course di mana-mana, gue ikut belajar yang macam-macam. Selain komunikasi, gue juga belajar bisnis, belajar NLP, lain-lain kayak gitu. Jadi semakin banyak ilmu kita akan semakin pede. Ngobrol sama orang tuh nyambung. Semakin kita punya wawasan sama pengetahuan yang banyak nih, apalagi kita laki-laki gitu kan, kita tuh semakin pede gitu.
Karena yang buat orang nggak pede itu rata-rata dia nggak tahu mau ngomong apa sih rasanya. Ada, aduh, gue mau nimbrung sama dia, nggak nyambung topiknya gitu, atau ketinggian gitu. Lu yang ketinggian apa lu yang kurang update kan gitu aja gitu kan. Ya, jadi intinya itu semakin kita menambah wawasan, secara nggak langsung percaya diri kita akan bertambah dan akan naik juga ya. Benar, wawasan. Yang kedua apa? Yang kedua kompetensi. Nah, jadi gue punya prinsip gini Ras, be an expert in one thing and be generalized in the other thing gitu. Jadi sejago-jagonya lu dalam berbagai bidang, minimal ada satu bidang yang itu tuh lu banget. Misalnya yang bisa ditonjolkan gitu ya. Ditonjolkan. Oke, mungkin let's say misalnya gue atau lu ya, kita mungkin sama-sama di bidang entertainment kayak gini gitu. Tapi kan gue sama lu beda. Lu di bisnisnya, gue di public speakingnya misalnya. Jadi ada satu yang nonjol. Orang tuh akan ingat kita satu hal aja sebetulnya. Yang paling most memorable. Kita sebut nama orang misalnya. Let's say siapa? Om Ade misalnya, Om Ade Rai gitu kan. Kita sebut orang ketika disebut Om Ade ingatnya otot, fitness. Satu doang ingatnya kan? Jadi ada sesuatu yang apa ya, yang cenderungan itu kita banget. Iya. Dan itu harus kita punya sih menurut gue. Iya. Kompetensi itu, entah harus sebagai bisnismen, entah sebagai apa, harus ada buktinya juga. Mana bisnismen? Ini nih kantor gue gitu. Ini nih. Lu jago public speaking, buktinya mana nih? Gue udah pernah ngisi di sini. Jadi kompetensi itu yang bikin kita pede sih. Oke, tadi yang pertama itu berarti kita harus punya wawasan. Punya wawasan, kita kepercayaan dirinya akan naik. Iya. Terus yang kedua itu kita harus punya sesuatu yang menjadi ciri khas dan bisa ditonjolkan. Ciri khas. Iya. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga ini Ras, ini agak apa namanya? Mungkin nggak semua orang punya, tapi gue sarankan cari lingkungan yang mendukung. Gitu Ras. Jadi kalau gue belajar di komunikasi gitu ya, 5 orang terdekat kita itulah yang akan membentuk kita ke depannya gimana. Betul. Jadi kalau 5 orang terdekat kita itu pesimis semua, nggak mau maju semua, mager-mageran, kita juga nggak akan pede, ikut mager juga gitu. Tapi kalau circle kita 5 orang terdekat, oh bisnis atau maju bareng, punya project apa-apa, kita ketularan juga sih. Iya. Yang bikin kita pede itu circle. Iya, itu yang gue percaya juga sih. Iya. Jadi 5 orang di sekitar itu, 5 orang di sekitar kita itu adalah yang menentukan kita jadi apa. Iya, betul. Kalau kita berkumpul sama komunitas basket, pasti kita gimana caranya kita jago main basket kayak mereka. Jago basket, iya. Kalau misalnya kita berkumpul sama main sama orang yang anak-anak bisnis, pasti gimana caranya kita jadi bisnismen juga. Itu bener. PD itu banyak sih, harus macam-macam ya. Maksud gue nggak hanya dari satu hal aja, tapi dibangun dari lingkungan, dari wawasan, terus juga dari kepercayaan diri, self belief kita kayak gitu. Itu ngaruh banget sih. Cara pikir kita, growth mindset juga. Kadang-kadang orang yang nggak pede itu bilang gini, aduh gue nggak punya privilege nih, nggak bisa lah gue pede kayak dia gitu. Padahal sebenarnya privilege itu bisa dibangun sih, networking kayak gitu kan, terus juga berusaha itu juga salah satu yang bikin kita dapat privilege itu sih. Jadi banyak sih orang-orang yang nggak pede, teman-teman gue juga, atau gue baca di Instagram itu, aduh banyak yang nggak pede gara-gara minder, insecure, ngerasa introvert misalnya. Itu sebenarnya mindset mereka aja yang salah gitu. Mindsetnya aja. Mau dia introvert, extrovert, bisa kok tetap pede gitu. Buktinya banyak orang introvert yang jadi leader, jadi trainer juga, jadi pembicara publik yang introvert tuh banyak. Jadi itu bukan alasan sih menurut gue sih. Apapun alasannya, lu harus tetap pede, men. Nggak bisa. Karena kunci sukses tuh pede. Di bisnis, kalau lu nggak pede nggak bisa nego sama klien gitu kan. Nggak bisa jelasin product knowledge misalnya. Nggak bisa kita bikin podcast kayak gini. Apapun profesinya sih harus menurut gua, PD itu kunci banget sih. PD dari komunikasi sini. Iya. Ini kayak tema yang kita omongin dari pagi mungkin ya. Iya. Percaya diri dan komunikasi. Berarti orang tuh nggak. Gue berani yakin kalau misalnya orang itu nggak bisa sukses kalau dia tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Benar. Karena kalau kita menjadi orang sukses, kita menjadi pengusaha sukses, pasti basicnya itu komunikasi yang baik dengan klien. Dengan klien, benar. Cara kita bernego, cara kita dealing sama mungkin paling basicnya juga customer complaint gitu ya. Itu skill yang nggak diajarin di sekolah-sekolah terus. Ini buat teman-teman yang nonton ya, mungkin soft skill kayak gitu tuh rasanya. Iya sih. Skill yang harus diasah sih. Harus diasah. Harus diasah juga. Iya. Jadi sekolah itu kalau di kampus ya di Indonesia tuh IPK itu cuma 4. 96-nya kita cari di luar. Oh iya. Itu relasi, cara kita komunikasi sama orang. Jadi belajar di kelas aja nggak cukup sebenarnya. Itulah kebanyakan kenapa orang Indonesia itu lulus jadi pengangguran karena soft skillnya nggak ada.
gitu. Terlalu berpaku sama teori mungkin. Teori, IPK dan segala macam itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Iya. Nah, gue penasaran juga nih, tadi kan lu udah nanya banyak ke gue tentang cara percaya diri dari internal, ada wawasan, ada pergaulan, gitu kan. Terus juga ada dari self belief, percaya diri kita. Tapi sebenarnya ada nggak sih Ras menurut lu nih cara biar orang tuh percaya diri, khususnya buat cowok-cowok nih ya, yang masih ngerasa minder dan segala macam. Oke lah, dia udah punya wawasan, udah punya ini. Tapi ada satu nih yang dia tuh jadi nggak pede. Aduh, gue nggak good looking. Aduh, gue itu orangnya, mohon maaf ya, kurang ganteng misalnya. Gitu. Wah, gue kan nggak bisa kayak dia. Gitu. Gue bisa sih, nggak bisa pede gara-gara gue nggak good looking. Gitu. Nah, sebenarnya mindset ini tuh benar nggak sih, Ras? Apakah memang orang-orang yang pede itu harus good looking doang ya? Tadi kan oke lah, dia punya itu segala macam. Tapi secara fisik nih gimana? Intinya tadi kan gue udah nanya ke lu gimana sih caranya percaya diri internal dari segi dalamnya, dengan kita bangun wawasan dan lain. Jadi sekarang kita ngebahas dari eksternalnya ya mungkin. Benar. Jadi kalau eksternal itu menurut gue pribadi, khususnya cowok ya kan, gue cowok ya. Jadi cowok itu kalau mau lebih percaya diri atau mau lebih garang lah paling enggak, itu kuncinya kalau menurut gue pribadi buat tiga. Apa itu yang gue terapin ke gue dari zaman gue SMP yang gue nggak punya percaya diri sama sekali, dan zaman gue SMA percaya diri gue rendah gitu mungkin ya. Jadi cowok itu ada tiga nih menurut gue. Pertama, rutin berolahraga. Tuh. Soalnya kalau misalnya kita rutin olahraga itu, kita akan merasa lebih sehat dan kita akan merasa lebih gagah lah ibaratnya. Kita akan merasa lebih gagah, lebih sehat. Secara nggak langsung itu ngaruh sama kepercayaan diri kita juga. Karena kalau misalnya lu ngomong di depan, badan lu bagus, pasti lu lebih percaya diri kan. Lebih percaya diri kan. Terus yang kedua dan paling basic juga sih menurut gua, kalau misalkan cowok itu lu harus pakai skincare, paling nggak face wash lah. Face wash? Iya, kan banyak juga teman-teman gua yang pun orang-orang sekitar gua juga. Jadi dia tuh masih membersihkan muka pakai sabun badan. Itu nggak boleh tuh ya? Merusak struktur muka tuh ya? Soalnya kulit badan sama kulit muka emang beda. Gitu. Iya, jadi dengan kita udah mulai face wash, dengan kita merawat muka, itu kan pasti udah bentuk kita peduli gitu kan. Yang ketiga, kita harus berpakaian. Ini gue nggak tahu ini make sense apa enggak, tapi ini pribadi gue ya, ini gue lakuin yang paling kayak kita harus berpakaian yang cocok sama kita dan bukan ngikutin tren. Soalnya kalau misalkan ada trennya sempat pakai sepatu apa atau pakai baju jaket apa, oke mungkin trennya udah lagi bagus, tapi kan tren itu belum cocok sama kita. Ya kan? Gitu ya? Iya, belum cocok sama kita. Lebih baik kita pakai sesuatu yang emang gaya kita daripada kita maksa ngikutin tren yang sebenarnya jadi tabrakan, jadi malah jelek gitu sebenarnya. Iya, jadi kalau menurut gue pribadi sih tiga itu aja ya. Pertama lo harus rajin olahraga untuk kesehatan juga ya, kesehatan dan kepercayaan diri. Dan yang kedua itu lo harus belajar untuk lebih take care of yourself. Merawat diri gitu ya. Paling enggak pakai face wash itu paling basic, pakai face wash, pakai serum, pakai moisturizer itu udah paling basic ya. Terus yang ketiga, berpakaian sesuai gaya kita dan sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan juga. Itu poinnya di situ guys. Sesuai kemampuan juga tuh. Jadi emang bener lah sih kalau orang-orang cowok, terutama cowok Indonesia tuh kan, wah cowok mah nggak usah sabun muka lah gitu ya kan, nggak usah pakai sabun muka, sabunnya pakai sabun badan aja, sabun badan, sabun batangan gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka nggak pede. Sama olahraga juga penting sih, karena gue trainer ya, kalau khususnya gue jadi pembicara gitu, beda banget. Gue lari pagi jam 6 gitu ya, setengah jam sampai setengah 7, dan gue ngisi training jam 9, itu jauh lebih semangat daripada gue paginya tidur terus ngisi training tuh jadi lemes justru, jadi ngantuk bawaannya. Iya, sebenarnya ada penelitian juga ya. Lu kalau misalnya olahraga di pagi hari, entah itu olahraga angkat beban kayak ke gym atau olahraga kardio yang bentuk lari, itu naikin mood lu. Naikin mood ya? Naikin mood. Jadi emang gue sering gitu juga, gue sebelum kerja, mungkin nggak tiap hari ya, kalau misalnya gue ada appointment pagi-pagi, mungkin gue suka masuk ke gym ya. Tapi paling nggak pagi gue tuh olahraga tuh 1 jam kalau sejam ya? Gue kombinasiin antara angkat beban sama olahraga kardio. Abis itu lu langsung berasa menyesuaikan fresh dirinya lu gitu. Abis olahraga di pagi hari itu menurut gua ya, dan lu ngerasain juga kan? Bener. Daripada bangun tidur langsung kerja ngantuk banget gitu. Ngantuk banget sih. Minimal jogging kita harusnya atau
Iya. jogging biar seger gitu kan. Oke, jadi kesimpulan omongan kita yang panjang lebar itu, percaya diri itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun ya. Benar. Mungkin ada juga orang yang terlahir udah percaya diri gitu ya. Betul. Orang udah percaya diri, tapi orang yang terlahir ya mohon maaf ya nggak ganteng, nggak pinter, itu kan bisa di-improve gitu. Bisa kita latih dengan rajin baca buku, rajin ketemu orang, rajin olahraga, rajin merawat diri, itu pasti udah faktornya itu aja. Faktornya itu aja. Di situ-situ aja kita ngomong di situ aja kan. Iya. Nah, tinggal masalahnya orang mau melakukan apa enggak kan gitu kan. Iya. Jadi di sore hari ini gue udah belajar banyak banget sama Hanif. Soalnya gue kalau misalnya ngomong di luar video, si Hanif itu nggak begitu banyak memberikan gue advice. Jadi alhamdulillahnya kalau di depan kamera dia memberikan advice yang banyak nih ya. Betul, karena terima kasih banyak nih. Sama-sama, gue juga banyak belajar tadi tentang cara merawat diri gitu ya. Olahraga nanti nggak hanya buat kita doang ya Ras, tapi penonton, pemirsa bisa dapat manfaatnya juga kali ya. Iya. Oke nih, gue ucapkan terima kasih sama-sama, banget. Gue udah rela mampir sini dari Depok macet-macetan ya. Deket, cuma setengah jam. Iya. Oke, terakhir dari gue dan dari Hanif, gue mau minta maaf kalau misalnya masih ada kesalahan, karena gue sama Hanif itu kita sama-sama masih belajar. Dan kita di sini cuma bermaksud untuk sharing ilmu yang kita punya. Jadi kalau misalkan ilmu kita bermanfaat, mungkin ada baiknya juga kalian terapkan atau kalian share ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Ini pada kata-kata terakhir sebelum ditutup. Ya teman-teman, simple. Penutupnya adalah PD itu ibarat bensin dalam mobil. Kalau lu punya mobil bagus di luarnya, tapi tanpa bensin nggak bisa jalan. Gitu. Bahan bakar kita itu adalah percaya diri. Apapun itu, bensin kalau ditaruh di mobil bisa jalan mobilnya, apapun bentuk mobilnya, mau dia jelek mobilnya, mau dia enggak, kalau ada bensinnya bisa jalan. Sama dengan diri kita, casing tuh nomor sekian, yang penting bensinnya tuh ada. Itulah percaya diri itu gitu. Jadi tetap teman-teman tingkatin kepercayaan dirinya dengan nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengetahuan juga, perluas relasi. Lingkungan terdekatnya juga isinya orang-orang yang satu frame, satu value. Sama tadi tips dari Faras, personal grooming kita, rawat wajah kita, rawat tubuh kita, olahraga rajin, karena percaya diri tidak hanya dari hati tapi juga dari tindakan. Thank you. Thank you.